Langit di desa Banyu Kembar sore itu pucat, seolah ikut berkabung. Daun-daun jati kering beterbangan pelan tertiup angin. Rumah sederhana milik almarhumah Bularas sudah sepi. Para pelayat sudah pulang. Wewangian dupa dan bunga melati yang sempat memenuhi ruang tamu kini menyisakan aroma sisa dan kekosongan. Arunika duduk bersandar di dinding kamarnya. Matanya sembab, rambutnya berantakan. Ia masih mengenakan pakaian hitam yang tadi dipakainya saat tahlilan. Di depan kakinya tergeletak foto ibunya saat muda, tersenyum anggun, mengenakan kebaya warna biru. "Sekarang aku sendiri, Bu," gumamnya pelan. Ia bangkit dengan malas dan mulai merapikan kamar ibunya yang selama ini jarang ia masuki. Bau menyan dan minyak telon yang khas dari kamar itu masih tercium samar. Semua barang rapi, terlalu rapi, seperti ditata dengan penuh maksud. Di sudut ruangan, sebuah meja rias tua dari kayu jati menarik perhatiannya. Cermin oval di atasnya sudah mulai buram, seakan tak sanggup lagi memantulkan bayangan dengan jernih. Di bagian bawah meja rias itu ada 3 laci. 2 laci mudah dibuka, hanya berisi sisir, bedak dingin, dan kain kafan yang terlipat rapi. Tapi laci ketiga yang paling bawah terkunci rapat. Arunika mencoba menariknya sekali lagi, tapi tetap tidak bisa. Ia mengelilingi kamar, mencari kemungkinan tempat ibunya menyimpan kunci. Di balik lipatan mukena, di laci baju, bahkan di bawah bantal, hingga akhirnya ia menemukannya di dalam kaleng bekas permen jadul, tersembunyi di balik setumpuk kitab usang. Kunci kecil itu berwarna perak, sudah berkarat di bagian ujungnya. Dengan tangan bergetar, ia memasukkan kunci ke laci. Sekali putar dan bunyi, klek, terdengar nyaring. Laci terbuka. Isinya tidak banyak, hanya sebuah botol kaca bening, setinggi jari telunjuk. Di dalamnya ada air jernih bercampur kelopak bunga 7 warna. Mawar merah, kenanga melati, cempaka kuning, kamboja putih, bunga kertas, dan satu lagi yang tak ia kenali. Anehnya, bunga-bunga itu masih segar, tidak layu, tidak busuk, tidak berubah warna, seperti baru dipetik. Di samping botol itu ada secari kertas tua yang terlipat 2. Dengan hati-hati, Arunika membukanya. Tulisannya menggunakan tinta hitam dengan huruf tegak bersambung, tulisan tangan ibunya. "Pakailah saat kau merasa tak ada yang menginginkanmu." Arunika membaca ulang kalimat itu 3 kali, jantungnya berdebar tak karuan. Ia merasa seperti sedang mencuri rahasia yang seharusnya tak ia tahu. Ia segera menutup laci dan menyimpan kunci. Botol kecil itu ia letakkan di atas meja belajarnya. Entah kenapa, ia tak bisa berhenti memandanginya. Bunga-bunga di dalamnya seperti menari di air, indah, tapi juga ganjil. Keesokan harinya, sekolah seperti biasanya, membosankan dan melelahkan. Arunika berjalan melewati koridor sambil menunduk. Sejak ibunya meninggal, ia jadi bahan bisik-bisik. Itu anak Bularas kan ya?" bisik salah satu siswi. "Iya, ibunya kan terkenal dukun tuh di desanya. Mungkin dia juga bisa sihir, dapat warisan ilmunya juga loh. Iya, katanya suka ngobrol sendiri di kuburan ibunya loh." Arunika pura-pura tidak dengar, tapi hatinya sesak. Dulu memang ibunya dikenal sebagai tukang jamu, tapi warga juga tahu. Dulu sebelum menikah, Bularas terkenal punya ilmu pemikat. Banyak perempuan desa yang diam-diam datang malam-malam minta pelet. Tapi itu dulu, pikir Arunika. Ibunya sudah meninggalkan semua itu. Namun, gosip dan prasangka tetap melekat. Bahkan guru olahraga pun sempat memandangnya dengan curiga waktu dia tak ikut senam karena pingsan. Yang lebih menyakitkan, teman-teman sekelas pun menjauh. Sekarang Arunika makan siang sendirian di kantin. Tak ada lagi yang meminjamkan pulpen atau mengajak kerja kelompok. Ia benar-benar merasa tidak diinginkan.
Malam itu angin bertiup kencang. Suara daun-daun jati yang saling bergesekan seperti bisikan. Arunika duduk di ranjang, menatap botol kecil itu yang kini ia simpan dalam kotak kayu kecil peninggalan ibunya. Tak ada yang menginginkanmu. Ia mengulang kata-kata di surat itu. Jika tak ada yang menginginkanmu, gunakan ini. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa seperti debu di tengah angin. Tak ada yang peduli, tak ada yang menyayangi. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutup botol itu. Aroma bunga langsung menyebar ke seluruh kamar. Harum, tapi ada sentuhan anyir. Ia mendekatkannya ke bibir, ragu. Tapi lalu meneguk satu tetes. Airnya dingin, rasanya seperti bukan air, lebih seperti embun yang jatuh dari daun tengah malam, bercampur kabut dan bayangan. Saat ia menutup botol itu kembali, matanya terasa berat. Ia tertidur sambil masih memegang botol itu. Pagi harinya, Arunika bangun dengan perasaan aneh. Seperti lebih ringan, tapi juga seperti diawasi. Di sekolah sesuatu mulai terasa ganjil. Cowok kelas sebelah yang biasa diam saja mendadak menyapanya. Pagi Nika, kamu cantik banget hari ini. Dia tidak sendiri. Dua kakak kelas datang ke mejanya sambil membawa coklat. Iseng aja sih, kamu suka ini enggak? Bahkan Pak Miko, penjaga kantin yang biasanya ketus, tiba-tiba memberikan es teh gratis dengan senyum lebar. Kamu mirip almarhumah ibumu ya? Cantik banget, katanya. Nika bingung. Ini bukan kebetulan. Semua laki-laki mendadak bersikap seperti tergila-gila padanya. Di lorong sekolah, tatapan mata mereka membuat bulu kuduk Nika berdiri. Bukan karena mereka menyeramkan, tapi karena terlalu intens, terlalu haus, seperti seseorang yang melihat air di tengah padang pasir. Jatmiko, cowok pendiam yang duduk paling belakang di kelas IPS, tiba-tiba mendekatinya saat pulang sekolah. Nika, kamu benar sendirian sekarang di rumah? Tanyanya dengan suara pelan. Nika hanya mengangguk. Kalau begitu biar aku antar ya. Bahaya sekarang, banyak orang aneh di jalan. Aneh? Justru yang terlihat aneh sekarang semua orang. Malamnya Nika duduk di depan kaca. Ia mengamati wajahnya sendiri. Tak ada yang berubah, tapi ada sesuatu yang terasa lain. Ia membuka laci meja belajarnya. Botol bunga itu masih di sana. Kelopak-kelopaknya justru terlihat makin segar. Di luar jendela angin malam bertiup kencang. Dan saat itu ia mendengar sesuatu, bisikan pelan, seperti suara perempuan tua. Satu tetes cinta, satu jiwa akan mengalir. Nika menoleh cepat ke jendela. Tak ada siapa-siapa, tapi hatinya berdebar. Hari itu, suasana sekolah berubah seperti dunia yang tak Nika kenal. Sejak pagi begitu ia melangkah ke halaman depan sekolah, tatapan cowok-cowok langsung menancap padanya seperti jarum-jarum tajam. Ada yang melongo seperti baru melihat bidadari turun dari langit. Ada yang bisik-bisik sambil tertawa aneh. Dan beberapa berani menyapa langsung. Selamat pagi Nika, kamu makin cantik aja ya, ucap Rama dari kelas sebelah, lengkap dengan senyum sok manisnya. Padahal biasanya dia bahkan tak ingat nama Nika. Nika, ini aku bawain coklat buat kamu aja, kata Aldi, si anak band, sambil menyodorkan sekotak Ferrero Rocher yang masih dibungkus rapi. Aku juga ada bunga. Tiba-tiba Reza muncul dari arah belakang membawa buket mawar merah seperti baru pulang kondangan. Arunika hanya berdiri bengong di tengah kerumunan. Bingung harus bagaimana. Semua terasa aneh, aneh banget. Mereka ini bukan cuma ramah, mereka tergila-gila. Saat ia masuk kelas, meja belajarnya penuh dengan kertas warna-warni berisi puisi cinta. Tulisan tangan cowok-cowok yang biasanya bahkan tidak pernah duduk dekat dengannya. Di salah satu surat, bahkan ada yang menulis, kalau kamu mau, aku rela mati buat kamu. Nika selamanya di hatiku. Dimas, yang biasanya jadi ketua geng jahil di kelas, yang sering memanggilnya anak dukun. Napas Arunika terasa berat. Ia mencoba menenangkan diri. Berpikir ini cuma efek sementara. Mungkin ia cuma lebih cantik hari ini. Tapi kenyataannya setiap jam istirahat berubah menjadi mimpi buruk. Cowok-cowok berebut ingin duduk di sebelahnya, bahkan penjaga kantin.
sampai salah memasukkan uang kembalian karena sibuk memperhatikan Nika. Yang paling aneh adalah Jatmiko. Jatmiko anak kelas 12 yang selama ini terkenal cuek, pendiam, dan lebih suka duduk di bawah pohon sambil baca komik Jepang. Tiba-tiba muncul di depan kelas Nika setiap jam istirahat. "Nik, kamu udah makan?" tanyanya tiba-tiba sambil menyodorkan sebungkus nasi pecel. Iya, aku udah kok." "Kalau belum bilang aja, aku bawain dari rumah. Ibu jago masak. Kamu pasti suka, Nika." "Beneran aku udah makanan. Makasih ya, Jat." Jatmiko menatap Arunika dengan mata dalam, seolah ingin menelannya hidup-hidup. Tatapan itu tidak romantis, malah membuat tengkuknya malah dingin. Dan sejak hari itu, Jatmiko selalu muncul dimanapun, di gerbang sekolah, di kantin, bahkan diam-diam berdiri di depan rumahnya sore hari dengan alasan lewat doang. Arunika mulai ketakutan. Malam Jumat, hujan rintik-rintik turun. Suasana rumah Arunika gelap karena listrik padam sebentar. Ia menyalakan lilin di kamar, mencoba mengerjakan PR sambil sesekali mengintip ke jendela yang menghadap ke pohon beringin besar di belakang rumah. Hatinya tak tenang. Sejak meminum air bunga itu, ia tak pernah benar-benar tidur nyenyak. Ada suara-suara, bisikan halus di telinga saat ia hendak terlelap, seperti suara perempuan, kadang tertawa, kadang menangis. Sekitar jam 11 malam, suara aneh terdengar dari arah jendela. Suara gemerisik dedaunan, lalu ceklik, bunyi ranting patah. Arunika mendekati jendela. Ia tak bisa melihat jelas, hanya bayangan gelap yang bergerak di antara dahan pohon. Lalu, "Priak!" Suara benda jatuh keras membuyarkan semuanya, diikuti jeritan tetangga yang langsung berhamburan keluar rumah. Arunika ikut berlari keluar. Di halaman samping rumah, tergeletak tubuh seseorang. Tubuh Dimas. Mukanya berlumuran darah. Kedua kakinya patah seperti bambu yang diinjak. Tangannya terkilir ke arah yang mustahil. Mulutnya menganga. Matanya melotot ke arah jendela kamar Arunika. "Dimas manjat pohon. Katanya mau ngasih bunga ke kamu, Nika," kata salah satu warga yang juga syok melihat kondisi tubuh Dimas. Arunika terduduk di teras, gemetar. Tubuhnya kaku, pandangannya kabur. Dimas tewas karena dia. Keesokan harinya suasana sekolah berubah sunyi. Tak ada lagi surat cinta. Tapi bukan karena mereka berhenti menyukai Arunika, justru sebaliknya. Sekarang mereka mulai menunjukkan tanda-tanda obsesi. Jatmiko duduk di pagar depan rumah Arunika dari pagi sampai malam. Tak bicara, hanya menatap lurus ke arah pintu. Ketika ditanya oleh tetangga, ia cuma menjawab, "Saya jaga Nika, biar dia nggak diambil orang." Beberapa cowok lain mulai menunjukkan perilaku aneh. Rama, yang dulu romantis dan suka gombal, ketahuan menggambar wajah Arunika di dinding kamar kosnya, pakai darah dari jarinya sendiri. Lalu si Aldi, si anak band, mengaku melihat Arunika dalam mimpinya setiap malam. Tapi malam bentuk bayangan hitam bermata merah. Ia terbangun setiap malam dengan keringat dingin. Lalu Reza, yang bawa bunga mawar, mendadak kerasukan saat upacara bendera. Ia berteriak, "Cintaku dikutuk-kutukan!" Sebelum akhirnya pingsan dan dilarikan ke UKS. Arunika hanya bisa memeluk tubuhnya sendiri setiap malam. Ketakutan. Ia merasa semua ini salah. Ia hanya ingin dicintai, bukan diikuti seperti bayangan, bukan menyebabkan kematian. Ia ingin bicara ke seseorang, tapi siapa? Tak ada yang percaya padanya. Bahkan Tante Sari, satu-satunya kerabat dekat, sedang di luar kota dan tak bisa dihubungi. Malam itu ia terbangun karena suara ketukan di pintu, pelan, 3 kali. Tok, tok, tok. Arunika menggenggam ujung selimut. Jam menunjukkan pukul 1:23 dini hari. Siapa yang datang sepagi itu? Dengan langkah pelan dan hati berdebar, ia turun ke ruang tamu. Saat membuka pintu, bayangan kurus seorang perempuan tua berdiri di depan teras. "Mak Iem," bisiknya. Mak Iem adalah tetangga sebelah, seorang dukun pijat dan penyedia bunga kembang. Selama ini diam, tak pernah ikut bergosip. "Boleh mak masuk sebentar, Nduk?" Suaranya serak, matanya berkaca-kaca. Arunika mengangguk. Mereka duduk di ruang tamu remang-remang dengan hanya satu lampu minyak.
Mak Iyam menarik nafas panjang, lalu berkata pelan, "Arunika, kamu sudah minum air itu ya?" Arunika tidak menjawab, tapi tangannya mulai gemetar. Mak Iyam mengangguk pelan seolah itu sudah cukup sebagai jawaban. "Duk, itu bukan air bunga biasa. Ibumu dulu pernah datang ke emak minta kembang 7 rupa, tapi bukan buat mandi, bukan buat ritual biasa." Mak Iyam menatap mata Arunika dalam-dalam. "Ibumu bikin perjanjian, Duk, sama yang nunggu di pohon beringin belakang rumahmu. Dia minta ilmu pelet dari dunia lain yang gak boleh dipakai sembarangan. Ilmu itu bukan menarik cinta, tapi menarik nafsu dan jiwa. Sekali dipanggil, dia gak bisa dihentikan. Menarik nafsu, bukan cinta, Duk." Arunika menutup mulutnya. Seluruh tubuhnya terasa beku. "Mak, jadi ini semua hanya kutukan, Mak," bisiknya nyaris tak terdengar. Mak Iyam mengangguk pelan, menyedihkan. "Bukan cinta yang datang, Duk, tapi nafsu kutukan." Sore itu, langit mendung menggantung rendah di atas desa. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah basah dan daun kering dari kebun belakang. Arunika berdiri di ambang pintu dapur, memandang pohon beringin besar yang berdiri angkuh di belakang rumahnya. Sejak kecil, ia selalu merasa tak nyaman dengan pohon itu. Tingginya menjulang, dahannya melengkung seperti tangan raksasa yang hendak memeluk siapapun yang berani mendekat. Tapi baru sekarang ia sadar, mungkin sejak awal pohon itu bukan sekedar pohon. Ia menelan ludah, lalu memutar badan dan memanggil dengan suara pelan namun jelas, "Mak Iyam, boleh aku tanya sesuatu, Mak?" Mak Iyam yang sedang memilah cabai di meja kayu menoleh. Wajah keriputnya menegang sesaat. "Tidak biasanya kamu nanya pakai nada kayak gitu, Nduk. Ada apa?" Arunika maju beberapa langkah, duduk di bangku pendek di sebelah nenek tua itu. Tangannya gemetar, tapi ia coba kuat. Setelah Mak Iyam datang waktu malam-malam itu, 1000 pertanyaan muncul di kepala Arunika. Mak, aku mau tahu soal ibu dan soal pohon beringin itu." Mak Iyam diam, mulutnya tertutup rapat, matanya menatap lurus ke dinding. Arunika tahu, Mak Iyam sedang menimbang. Apakah ia pantas tahu? Apakah waktunya sudah tiba? Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Mak Iyam menarik nafas panjang. "Dak gampang, Duk, tapi sepertinya memang waktunya kamu tahu." Arunika menegakkan tubuhnya. Mak Iyam mulai bercerita dengan suara rendah, nyaris seperti berbisik, seolah takut kalau udara sekitar bisa mencuri kata-katanya. "Dulu, ibumu Laras pernah jatuh cinta sama bapakmu. Jatuh cinta sama seseorang, tapi orang itu gak mau sama ibumu. Lalu, Laras ngerasa dia yang paling cocok, paling pantas. Dan dia pun nekat karena cinta ditolak." Arunika mengernyit. "Nekat gimana, Mak?" Mak Iyam menelan ludah. "Dia datengin tempat yang gak seharusnya didatengin. Pohon beringin itu bukan pohon biasa, Nduk. Di sana bersemayam Mbok Nini Kembang, makhluk halus yang konon dulunya perempuan cantik dari zaman Mataram, tapi meninggal karena cintanya dihianati. Sejak saat itu ia jadi penunggu, memberi pelet buat siapapun yang berani minta. Tapi ada syaratnya." "Syarat?" Mak Iyam mengangguk pelan. "Dia tidak minta tumbal jiwa atau darah, tapi dia meminta rasa rindu manusia. Rasa rindu itu jadi sari makanan, jadi energinya dia. Jadi kalau ada yang pakai pelet dari dia, semua yang menyukai si target bakal tergila-gila. Gila beneran, obsesi posesif, sampai ngerusak sendiri. Tapi yang paling parah, kalau rasa rindunya terlalu kuat, bisa bikin yang tergila-gila itu mati." Nika merasa jantungnya mengecil. Suara Mak Iyam bergema di kepalanya. Mendadak wajah Dimas muncul dalam pikirannya. Mata membelalak, mulut ternganga, tubuh hancur. Jadi semua ini efek samping karena
Yang sudah aku minum itu pelet dari ibu, bisiknya. Iya, dan sekarang kamu jadi pusatnya. Karena darah ibumu yang berhasil melakukan ritual itu. Dan ibumu sepertinya menulis wasiat untukmu untuk meneruskannya kan? Jika kamu tidak diinginkan siapapun. Dan ditambah lagi, Mbok Nini yang membisikimu dari bawah alam sadarmu, Dok. Arunika langsung berdiri, tubuhnya berguncang. Ia lari ke kamar, membuka laci, dan mengeluarkan botol kecil air bunga yang ada di kotak meja rias ibunya. Cairan bening di dalamnya tampak tak berbahaya, tapi sekarang Arunika tahu ini sumbernya. Dengan nafas memburu, ia berjalan cepat ke halaman belakang. Hujan tipis mulai turun, dan ia tak peduli. Di bawah beringin ia membuka tutup botol dan menyiramkan isinya ke tanah. Namun sesuatu yang mengerikan terjadi. Botol itu yang jelas-jelas sudah kosong malah kembali terisi sendiri, seolah air di tanah terserap naik ke dalam botol. Dan dalam hitungan detik botol itu kembali penuh, seolah menolak dibuang. Nika menjerit pelan dan menjatuhkan botolnya. Tapi botol itu tidak pecah, justru bergetar lalu diam seperti tak terjadi apa-apa. Duh, kamu gak bisa sembarangan seperti itu. Suara Mak Yam terdengar dari balik pintu belakang. Selama kamu belum bisa memutus perjanjian yang dilakukan ibumu dulu, air itu bakal balik terus. Karena buat Mbok Nini, kamu milik dia sekarang. Kamu bagian dari ikatan. Nika menatap botol itu sejenak sebelum akhirnya kembali masuk rumah. Dalam hatinya ada amarah, ketakutan, tapi juga tekad. Ia harus menghentikan ini, memutus tali ikatan perjanjian. Malamnya, Jatmiko kembali muncul. Tapi kali ini lebih menyeramkan. Ia tidak sekedar duduk di pagar depan rumah. Ia tidur di situ, berselimut jaket lusuhnya, dengan tas kecil sebagai bantal. Matanya menghadap langsung ke kamar Arunika. Ia tidur seperti penjaga kuburan. Arunika melihat dari celah tirai. Tubuhnya bergidik. Sudah 3 hari berturut-turut Jatmiko selalu berada di dekat rumahnya. Ia tak bicara, hanya memandangi Arunika dengan mata kosong tapi penuh hasrat. Satu malam, ia bahkan meletakkan foto Arunika di atas bahu, dikelilingi bunga melati seperti sesajen. Keesokan paginya, tetangga Nika mencoba mengusir Jatmiko, tapi anak itu hanya duduk diam, menolak bicara. Warga sekitar mulai resah. Mereka bilang Jatmiko berubah. Anak itu dulunya pendiam, bukan kayak sekarang. Sekarang dia kayak keranjingan sesuatu. Dan Arunika tahu, ini semua salahnya. Malam pun datang, dengan sunyi yang menekan. Arunika mencoba tidur, tapi matanya terus terbuka. Pikirannya dipenuhi wajah-wajah lelaki yang kini menderita karena dirinya. Semua cinta yang diarahkan padanya berubah jadi kehancuran. Ia memejamkan mata. Namun justru saat itu, ia masuk ke dalam mimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah hutan gelap. Tidak ada suara burung, tidak ada angin, hanya suara nafasnya sendiri. Di depan, tampak sebuah pohon beringin raksasa yang jauh lebih besar dari yang di belakang rumahnya. Akar-akarnya menonjol keluar, seperti ular yang menggeliat di atas tanah. Di bawah pohon itu, duduk seorang perempuan tua, wajahnya pucat, rambutnya putih panjang menyentuh tanah. Bajunya putih lusuh, tapi mata hitamnya tajam seperti paku. Arunika mencoba bergerak, tapi tubuhnya seperti terkunci. Perempuan itu tersenyum tipis dan membuka mulutnya pelan. 1 cinta lagi, lalu kamu jadi milikku. Nika membeku. Siapa kamu? Ia bertanya dengan suara bergetar. Aku yang dipanggil saat langit merah dan hati hancur. Aku yang mendengar ratapan perempuan yang tadi anggap aku Nini Kembang. Arunika mundur selangkah, tapi tanah di belakangnya berlendir, licin seperti lumpur basah. Tubuhnya nyaris tergelincir. Perempuan itu bangkit perlahan. Jari-jarinya panjang seperti ranting pohon mati. 1 cinta lagi, Nduk. 1 rindu lagi. Dan kamu akan tinggal bersamaku selamanya. Tiba-tiba suara-suara terdengar. Suara cowok-cowok yang mengenalnya. Jeritan Dimas, tawa Jatmiko.
Suara bisikan-bisikan penuh rindu yang berubah jadi jeritan. Arunika menutup telinga. "Berhenti, aku gak mau." Tapi suara Mbok Nini hanya terdengar makin dekat. "Semuanya harus dibayar, Nduk, dan kamu sudah jadi pengorbanannya." Arunika terbangun dengan peluh dingin, membasahi tubuhnya. Nafasnya tersengal, ia duduk di atas ranjang, menggenggam dada yang berdebar keras. Ia menoleh ke jendela. Jatmiko masih di sana, duduk tegak, matanya terbuka lebar, menatap langsung ke arahnya. Tapi kali ini, senyumnya bukan senyum manusia lagi. Sejak kejadian di bawah pohon beringin, dan sifat Jatmiko yang mulai di luar kendali, Arunika merasa hidupnya seperti benang kusut yang ditarik dari segala arah. Ia tahu ada sesuatu yang menempel di dirinya, sesuatu yang bukan bagian dari dunia ini. Ia mulai menghindari semua orang, bahkan Jatmiko pun ia jauhi. Meski lelaki itu jelas-jelas mencintainya, tapi bukan cinta, obsesi. Tapi entah kenapa makin ia menjauh, makin kuat daya tariknya terhadap Jatmiko. Dan terhadap siapapun yang memandangnya lebih dari sekedar teman. Hari-harinya dipenuhi keanehan. Ia mulai sering pingsan. Saat sadar ia mendengar orang-orang berkata ia bicara dalam bahasa Jawa kuno. Kadang ia bangun dengan tubuh penuh memar, seperti bekas cengkeraman tangan kecil, tapi tidak manusiawi. "Ini bukan kamu, Nduk," Mak Iem suatu sore sambil mengoleskan minyak kayu putih ke pundak Arunika. "Ini pengaruh dari Mbok Nini. Dia udah nancep di ragamu. Kerasukan ringan. Tandanya dia udah mulai masuk pelan-pelan." Arunika hanya bisa menahan nafas. Tenggorokannya kering, wajahnya pucat. Jatmiko tahu ada yang tidak beres. Setelah 2 kali melihat Arunika pingsan di taman sekolah, dan sekali menangis histeris dalam tidur sambil menyebut nama-nama leluhur yang tak dikenal, ia mengambil keputusan nekat. Malam itu, entah bagaimana caranya, Jatmiko mengetuk pintu kamar Arunika. Suaranya pelan tapi tegas. "Aku tahu kamu ada di situ, dan kamu sedang dalam bahaya. Ayo ikut aku sekarang," ajak Jatmiko. Awalnya Arunika menolak, karena sebelum Jatmiko seperti ini, dia itu aneh sampai diusir tetangga. Tapi ketika tubuhnya kembali menggigil tanpa sebab, dan sebuah suara berat seperti nenek-nenek bergema dalam kepalanya, ia menyerah. Dan seperti terhipnotis, dia ikut saja bersama Jatmiko. Mereka pergi malam itu juga, mengendarai motor, membelah jalanan sepi desa menuju rumah kosong milik paman Jatmiko di ujung dusun Prenggading. Rumah itu sudah lama tak ditinggali. Debu tebal menempel di lantai, dan aroma apek menyambut mereka sejak pintu dibuka. Tapi tak ada pilihan lain. Mereka hanya butuh tempat untuk bertahan dan bersembunyi. Malam pertama suasana tenang. Nika mulai sedikit lega. Ia mencuci muka di sumur belakang dan menyapu ruang tengah sambil memutar lagu lawas dari ponselnya. Jatmiko duduk di beranda, menyalakan rokok, matanya awas mengamati setiap sudut pekarangan. Namun malam berikutnya, semuanya berubah. Angin bertiup kencang, membuat daun pintu berderak-derak. Arunika yang sedang memejamkan mata mendengar langkah kaki di dapur, pelan, berat, dan menyeret. Ia pikir itu Jatmiko, sampai suara itu berubah menjadi tawa parau perempuan tua. Ia membuka mata, kosong. Seketika itu juga Jatmiko masuk kamar, tapi bukan dengan wajah biasanya. Matanya merah, nafasnya berat, dan langkahnya seperti diseret. Ia berdiri di ambang pintu, memandangi Arunika seperti pemangsa memandangi mangsanya. "Arunika," suaranya berat dan tua, tidak seperti suara Jatmiko. Arunika mundur pelan, jantungnya berdebar. "Jatmiko, kamu kenapa?" "Aku bukan Jatmiko," kata sosok itu sambil melangkah pelan, lalu tersenyum dingin. "Aku Mbok Nini. Aku sudah datang menjemput. Perjanjian harus ditepati. Kau milikku sekarang, setelah dia mati." Sambil menunjuk tubuh Jatmiko, tubuhnya sendiri dong, karena kerasukan. Dengan tiba-tiba, sosok itu melompat ke atas ranjang dan menindih Arunika. Kedua tangannya mencengkram leher gadis itu dengan kuat. Mata Arunika membelalak. Ia meronta,
menendang, mencakar. Tapi kekuatan tangan Jatmiko seperti bukan milik manusia. Arunika mulai kehilangan nafas. Pandangannya mengabur, tapi dalam detik-detik terakhir kesadarannya, ia melihat sesuatu. Kalung kecil milik ibunya yang selalu ia bawa di saku jaket. Kalung itu terlempar ke lantai saat mereka kabur kemarin. Sekarang benda itu bersinar redup, seperti memanggil. Dengan sisa tenaga, Arunika meraih kalung itu dan menempelkannya ke dahi Jatmiko. Seketika tubuh lelaki itu terlempar ke belakang, menabrak dinding, dan mengerang kesakitan. Arunika jatuh tersungkur, batuk keras, mencari udara. Jatmiko berteriak. Tubuhnya menggeliat seperti terbakar dari dalam. "Arunika, tolong, aku tidak kuat." Dan saat itu Arunika sadar, jika Jatmiko mati, maka perjanjian akan lengkap. Mbok Nini akan dapat yang ia inginkan. Rasa cinta terakhir, rindu terakhir. Tubuh Arunika, jiwa Arunika akan sepenuhnya jadi milik makhluk itu jika itu terjadi. Ia tidak boleh membiarkan itu terjadi. Dengan nafas terengah, tubuh masih lemah, dan tangan gemetar, Arunika mencari tasnya. Ia mengeluarkan buku tua, kitab kecil tentang perlindungan diri dari gangguan gaib, warisan neneknya, yang ditulis dengan aksara Jawa campur Arab Pegon. Di halaman belakang ada satu doa pembatal, tapi dengan catatan besar ditulis tangan. Doa ini hanya bisa dibacakan di tempat awal perjanjian terjadi, di bawah pohon beringin, dengan membawa media pemanggilnya, air bunga. Arunika menoleh ke arah ransel. Botol kecil itu masih di sana, masih utuh, masih penuh. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan luka-luka di tubuh, memar di leher, dan nafas berat, Arunika meninggalkan rumah kosong itu. Ia memapah tubuh Jatmiko ke kamar, menguncinya dari luar, lalu naik motor pelan-pelan menuju rumahnya sendiri, pulang, menuju pohon beringin di belakang rumah. Langit dini hari gelap gulita. Tidak ada suara selain desiran angin dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Sesampainya di belakang rumah, Arunika berdiri di hadapan pohon beringin yang menjulang hitam dalam gelap. Udara terasa berat, seperti dipenuhi bisikan yang tak terdengar. Tapi Arunika tidak goyah. Ia melangkah maju, menggenggam botol air bunga dengan tangan kiri dan kitab tua di tangan kanan. Ia duduk bersila di akar pohon, menutup mata, lalu mulai membaca doa. Sebelum kejadian kitab tua di tangan Arunika, Mak Iyam mengingat sesuatu dan mengambil sebuah kitab yang ia simpan rapat-rapat, lalu buru-buru menuju rumah Arunika. Dan Mak Iyam pun memberitahu untuk memutus perjanjian tersebut ada di dalam buku ini, syarat-syaratnya dan ritualnya. Dan Mak Iyam pun mengajarkannya secara tak langsung. Kembali ke pohon beringin tua, Arunika duduk bersila di akar pohon, menutup mata, lalu mulai membaca doa. Bahasa Arab dan Jawa kuno mengalir dari bibirnya. Doa pembatal itu panjang, dari hati, dan tiap kalimat seperti menyayat jiwanya sendiri. Telinganya berdenging. Suara tawa Mbok Nini terdengar semakin keras, semakin menusuk. "Kau tak bisa pergi, kau milikku." Tapi Arunika terus membaca. Tangan kirinya menggenggam botol air bunga erat-erat, sampai akhirnya cairan dalam botol mulai mendidih. Uap putih keluar dari mulut botol, membentuk wajah perempuan tua dengan senyum menyeramkan. "Hentikan!" makhluk itu berteriak. Arunika membuka mata lalu dengan sisa kekuatan menyiramkan isi botol itu ke akar pohon sambil menyebut nama leluhur ibunya. "Aku, Arunika binti Laras, memutus semua perjanjian yang tidak aku buat atas izin Tuhan." Lalu cahaya terang menyilaukan keluar dari akar pohon. Tiba-tiba angin berhenti, udara hening. Sosok Mbok Nini menjerit panjang, seperti makhluk yang ditarik kembali ke dunia lain. Wajahnya yang menyerupai nenek tua memudar, hancur seperti asap tertiup angin. Lalu semuanya gelap. Arunika jatuh tersungkur, tubuhnya lemah. Tapi ia tahu satu hal, ia berhasil. Malam itu sunyi, tapi tidak lagi menakutkan. Arunika masih terbaring di bawah pohon, namun wajahnya tenang. Tangannya masih menggenggam buku tua itu erat-erat. Dari kejauhan, suara ayam jantan terdengar samar. Fajar hampir tiba.
Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Arunika merasa dirinya kembali utuh. Meski resikonya, ia kembali menjadi orang yang tak diinginkan. Tapi ia tahu, hidup adalah bukan untuk menyenangkan orang lain, melainkan hidup dalam rasa bersyukur dan menerima apa adanya. Itu adalah hidup yang sebenar-benarnya.